Kembali lagi dengan channel Imam Wahyudi Santoso, channel kita perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Pengetesan terakhir unit Honda Fit keluhan temperatur tinggi. Kami coba tes jalan di kondisi siang hari dan jalanan sedikit macet-macet, sama pengecekan kondisi understyle kendaraan ini. Oke. Nanti di teman-teman disaksikan, ini sudah saya tidak pakai scanner sudah insya Allah sudah aman. Nanti tak tunjukkan teman-teman apa aja yang mau apa aja yang diganti, apa yang dikerjakan dari mobil ini, akan saya kupas tuntas dari channel terakhir ini. Alhamdulillah untuk pengetesan mobil Fit insya Allah sudah aman, sudah selesai. Masalah temperatur sudah siap kami serahkan kepada pelanggannya. Tinggal ada masalah sedikit dari kaki-kaki shockbreaker depan belakang, sisa-sisa kebocoran yang kemarin sudah kami bersihkan detail. Kalau teman-teman lihat dari awal yang mesinnya sangat basah dan mengental rembesnya, ini sudah bersih kering, cuman tidak bisa terlihat detail karena filter udara sudah dipasang sama tim saya. Ya, ini saya ceritakan lagi flashback yang dikerjakan awal. Mobil ini datang dengan kondisi overheat waktu bengkel kami rame, jadi sama pelanggan langsung ditinggal. Pertama penanganan yang dilakukan adalah pengetesan radiator buntu apa enggak, dan otomatis langsung saya serviskan radiatornya. Radiator buntu tapi tidak seberapa. Yang buntu paling besar adalah dari pipa-pipa fasidel, selang-selang fasidel, dan juga selang dan pipa RACV atau ESC. Setelah itu dikerjakan masih juga overheat. Langkah berikutnya adalah di flashing saluran radiatornya pakai cairan super flush radiator. Masih gagal. Akhirnya langkah berikutnya atau langkah terakhir adalah turun engine untuk membersihkan water jacket, cylinder head, juga scrub cylinder head, ganti packing cylinder head, juga pembersihan komponen-komponen di cylinder head. Faktor utama yang menyebabkan dia overheat adalah salurannya saluran cylinder head dan water jacket itu tidak lancar, sehingga tekanan air atau saluran air tidak tersalurkan dengan pendinginan yang lancar, sehingga menyebabkan mobil ini overheat atau kelebihan panas. Ya, yang kemarin kami ganti sudah banyak sudah di channel saya sebelumnya. Ini semua dikumpulkan di sini. Yang belum yang saya kupas adalah ganti packing cylinder head. Ini bentuknya beda sama Jazz ADSI ya, karena ini Honda Fit. Kalau tidak salah cc-nya 1300 cc. Ya. Terus ini radiator sudah saya ganti coolant ya. Sudah saya bilas juga kemarin, karena yang awalnya saya pakai radiator bekas punya pelanggan yang kuras, yang masih bagus saya kumpulin. Kalau ada kasus-kasus seperti ini saya bilasnya pakai itu. Kalau sudah dikira oke, ini pakai coolant baru, pakai coolant yang baru. Tapi tetap diperhatikan yang plug ya, plug cylinder head, mudah-mudahan tidak sampai terjadi korosi dan tidak sampai menyebabkan oli dan coolant tercampur air, sehingga terjadi overheat lagi dan air itu masuk ke bak oli. Itu yang sering terjadi. Ya, mudah-mudahan mobil ini aman, karena juga ada yang barusan tanya-tanya saya di soal jazznya itu, kemudian tercampur air, akhirnya ganti plug atau koinnya water jacket, yang stopper water jacket yang ada di cylinder head. Ya, itu karena kasus penyebab utamanya adalah pakai air biasa dan tidak terkontrol, sehingga buntu, tidak lancar salurannya, akhirnya overheat itu. Oke. Terus saran tambah-tambah lagi yang kita kerjakan adalah kemarin pembersihan rem 4 roda, kuras minyak rem, pengecekan atau merapikan sisa-sisa rembesan, dan juga pengecekan ABS nyala. ABS nyala kemungkinan besar bisa dari modulnya sendiri, bisa dari
bearing roda karena dicek aman semua, tidak ada masalah. Minyak rem sudah bening, kemarin sangat putek. Nah, ini sudah bening ya, sudah terawat lah, seperti terawat. Oh ya, tambahan lagi yang konten sebelumnya yang agak lama ini alternator overcharge, ini sekarang sudah aman. Bagian bawahnya bagian bawahnya ada rembesan, cuma tidak parah. Kalau kemarin mobilnya ngeblek hitam ya, ini sekarang sudah lumayan. Tinggal nanti saya sarankan kalau ada tetesan kemungkinan dari packing culture atau seal kruk as besar ya. Ini kami sesuai dengan mandat adalah mengerjakan sesuai dengan keluhan utama mobil temperatur tinggi. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih sudah dipercayakan kepada kami untuk dikerjakan pekerjaan Honda Fit ini ya. Mudah-mudahan dipakai pelanggannya sudah enak, mobilnya sudah tenaganya sudah, powernya sudah enak. Tinggal saran-saran dikit yang harus dibenahi. Oh ya, teman-teman kalau mau membandingkan mobil ini sama Jazz lokal ya, saya sambungan aja kontennya biar tidak terlalu banyak soal konten ini. Yang membedakan mobil ini sama Jazz lokal adalah kalau ada yang kurang ditambahi teman-teman ya. Ini setahu saya aja adalah spionnya, dia desainnya lebih kecil, lebih rapi, lebih ringkas, lebih kecil. Filter udaranya beda, modelnya seperti ini. CC kurang lebih 1300 cc kalau tidak salah. Terus part komponen lain yang beda dari mobil ini kalau tidak salah long tirot itu beda kalau tidak salah loh ya. Kalau ada yang kurang teman-teman coba dibantu saya. Terus kalau mobil build up, mobil keluaran luar negeri itu mundurnya pasti ada sensornya bunyinya. Beda sama mobil-mobil lokal yang harus ditambahi sensor mundur ya. Tak ke interior dulu, tak starter biar enak jelasnya. Oke. Saat mundur bunyinya juga beda, bip-bipnya beda ya. Bunyinya dari sirine atau alarm atau sound yang ada di speedometer. Kalau yang tambahan sensor mundur tambahan itu bunyinya ada di speaker bagian belakang, tergantung teman-teman variasi naruhnya di mana ya. Mobil ini awal datang juga di R atau di D itu bunyi kerak kayak biasanya ya. Ini alhamdulillah sudah bagus ya, cuman masalah sedikit di IACV nya agak lemah, atau ISC nya atau RACV lemah. Jadi teman-teman perhatikan dari ini, dari temperatur RPM nya saya pindah ke D. Oke, masih normal dengan kondisi AC on ya, AC on. Tak pindah ke B, pasti dia naik sebentar nanti. Bentar, tak gas. Terhambat sebentar, habis itu mau turun. Yaitu RACV atau valve-nya sudah lemah. Cuman itu tadi masih bisa balik, masih bisa turun. Jadi menurut saya masih belum terlalu mengganggu. Sementara ini juga sudah habis banyak mobilnya. Karena tambahannya itu aja yang agak mahal itu di dinamo ampere kemarin itu hampir 600 sampai 700, itu yang estimasinya bikin membengkak agak mahal. Karena kalau yang headnya, kalau biasanya saya kasus seperti ini silinder head saya himbau untuk ganti, tapi untuk mobil ini sesuai mandat saya scrap, saya kasih juga packingnya packing ring red, nggak packing ori. Packing ring red itu packing yang dibuat dari seperti modelnya asbes, itu agak tebal sedikit, itu untuk difungsikan untuk cylinder head yang atau blok engine yang kurang rata. Jadi kalau yang bagusnya sih tetap pakai original, harganya mahal 800 ribuan packingnya aja, belum packing lain-lain. Itu saya pakai ring red ini insya Allah aman kalau bertahan 1-2 tahun atau lebih. Pokoknya rawatannya bagus, kipas dikontrol dengan bagus, radiator harus jangan sampai buntu lagi, saluran radiator, saluran fasidel
jangan sampai buntu lagi. Kalau selang insya Allah sudah aman, sudah baru semua selang-selangnya, melalui selang meliputi selang radiator atas bawah, selang fast idle, selang RACV, selang bypass heater, itu sudah kami ganti semua. Pipa juga sudah kami ganti pakai yang original. Insya Allah sudah tidak ada kendala, ya tinggal menikmati aja mobilnya. Sama dipantau lagi kondisi air coolant yang ada di reservoir, jangan sampai kehabisan, dan selalu dikontrol kipasnya jangan sampai mati. Oke, sementara mungkin ini aja loh, ini turun lagi, kadang naik kadang turun RPM nya. Kali ini bisa dia 800 normal. Kalau dia AC nya lagi terbebani seperti ini naik 1000 ya. Ini masalah ini sebenarnya saya tahu triknya, cuman saya tidak bagikan karena kontroversi mengatasi temperatur dari jas GT3. Kadang-kadang saya juga gagal teman-teman, makanya kalau seperti itu tidak saya sharekan ke teman-teman. Banyak konten lain ada yang pakai setel TPS 0,51, 0,49, ada yang naikkan atau goser dari valve RACV atau IACV, macam-macam. Ya mungkin kalau ada kesempatan yang pas saya akan share ke teman-teman. Tapi sekali lagi itu bukan jadi patokan, karena tiap mobil bebannya beda-beda. Dia ada masalah sendiri di R yang ngedrop atau di D yang ngedrop, itu masalahnya tiap mobil sendiri-sendiri. Ya, yang jelas kalau sudah seperti itu sudah akalan sementara yang notabene tidak bisa 100% akurat, harus dipastikan tiap kondisi mobil beda-beda, kondisi spare partnya di mobil itu beda-beda. Oke, sementara saya tutup dulu untuk kasus Honda Fit ini. Terima kasih yang sudah menyimak, terima kasih yang sudah mengikuti channel saya ini untuk mengenai Honda Fit. Soal temperatur tinggi sangat banyak dikeluhkan di mobil jenis Jazz GT3, City GT8 dan sejenisnya. Oke, semoga bermanfaat, sukses selalu. Terima kasih.